Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hijrah kita, selamat datang kembali di Podcast Broda. Episode kali ini kita akan membahas tentang apa dan siapa sih LPPOM Majelis Ulama Indonesia itu. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan narasumbernya langsung, Bapak Aji Pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Pak, kita ingin bertanya nih, Pak. Banyak orang mungkin yang belum tahu apa dan siapa sih, Pak, LPPOM Majelis Ulama Indonesia itu, Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan penjelasannya. Ya, baik. Jadi LPPOM MUI itu kepanjangannya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Adalah merupakan lembaga pemeriksa halal yang bertugas untuk memeriksa dan menguji produk halal dalam rangka penetapan fatwa produk halal oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Baik. Nah, Pak, berarti yang dikaji itu tidak hanya berupa makanan ya, Pak, tapi obat-obatan dan kosmetika pun ikut dikaji kehalalannya ya, Pak? Jadi itu balik lagi ke Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, bahwa semua usaha yang diperdagangkan dan diperjualbelikan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Nah, dalam masa-masa transisi ini itu tidak hanya makanan yang disertifikasi, tapi bisa semua produk, bahkan sampai barang gunaan juga bisa dilakukan pemeriksaan dan pengujian produk halal. Baik, Pak. Berarti cakupannya cukup luas ya, Pak, ya, untuk pengkategorian halal. Nah, begini, Pak, kalau untuk pelaku industri atau konsumen nih, Pak, yang ingin mendapatkan sertifikasi dari MUI, Pak, itu bagaimana sih, Pak, prosedurnya, Pak? Mungkin bisa dibantu penjelasannya, Pak? Baik, mungkin secara garis besar bisa dijelaskan bahwa pelaksana dari jaminan produk halal di Indonesia saat ini di pemerintah, yaitu di BPJPH atau Badan Penjaminan Jaminan Produk Halal. Sehingga jika perusahaan itu berada di provinsi, bisa menghubungi Satgas Halal Kementerian Agama provinsi masing-masing. Kalau di Bali ya di Bali. Setelah persyaratan administrasi diselesaikan, pendaftaran di Satgas Halal dilaksanakan, maka akan diteruskan ke lembaga pemeriksa halal, yaitu ke LPPOM MUI, di mana kami nanti akan melakukan audit. Jadi auditnya adalah melakukan pemeriksaan ke lapangan, dan kami akan menjadi saksi bagi para ulama dalam menetapkan fatwa produk halal. Seperti itu. Untuk perusahaan, karena kami di halal itu mempunyai kewenangan berbeda dengan pemerintah. Pemerintah pada saat ini merupakan penjamin dari thayyibnya suatu produk. Sementara dari pihak Majelis Ulama Indonesia berperan dalam penentuan halal, sehingga perusahaan dipersyaratkan untuk mendapatkan izin edar terlebih dahulu. Contohnya untuk makanan, untuk yang setaraf, untuk yang di provinsi, menengah, dari mikro hingga kecil, menengah itu rata-rata kan PIRT. Nah, itu izinnya PIRT yang dipakai. Atau jika yang sudah berkewajiban untuk mengurus MD untuk skala besar, tentunya harus mempunyai MD terlebih dahulu, karena memang itu untuk penjaminan thayyib dari suatu produk. Sedangkan kami itu dari sisi halal, sama seperti yang sudah diungkapkan di dalam Al-Quran Al-Karim, bahwa kita diperintah untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal lagi baik, halalan thayyiban. Baik, Pak. Berarti ya sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 168 itu ya, Pak, ya. Kita diwajibkan untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Nah, untuk ini, Pak, untuk pengajuannya tadi sudah, Pak, terus sampai proses audit, Pak. Nah, dari setelah proses audit itu, misalnya suatu usaha sudah dinyatakan memenuhi kriteria sebagai produk yang halal nih, Pak. Nah, apakah akan dilakukan audit kembali, Pak? Misalnya, mungkin suatu saat ada suatu pelaku usaha mungkin yang tiba-tiba mengubah bahan baku yang dipakainya, Pak, menjadi bahan yang tidak halal. Nah, itu kira-kira untuk mengidentifikasi itu seperti apa tuh, Pak, nanti, Pak? Baik, jadi ini kami jelaskan dahulu bahwa kami melakukan audit itu audit sistem. Jadi sistem yang harus ada, yang dipersyaratkan bagi perusahaan untuk
memperoleh sertifikat halal, yaitu diterapkannya sistem jaminan halal yang terdiri dari 11 kriteria. Jadi kami dari LPPOM MUI melakukan penilaian terhadap implementasi dari 11 kriteria tersebut. Nah, untuk istilahnya inspeksi pada masa berlakunya sertifikat halal, tentunya kami juga melaksanakan, atau kita mungkin lebih mengenal kita istilah audit surveillance ya, jadinya untuk melakukan peninjauan kembali atas apa yang sudah diterapkan di perusahaan, apakah masih sesuai atau tidak. Sebenarnya dengan adanya sistem jaminan halal itu, perusahaan itu kan sudah dinilai apakah sudah dapat melaksanakan sistem dengan baik atau tidak. Saya sebutkan saja ya bahwa 11 kriteria itu mencakup dari kebijakan halal, kemudian ada tim manajemen halal, ada bahan, produk, fasilitas produksi, kemudian ada juga prosedur untuk aktivitas kritis, kemudian kemampuan telusur, audit internal, dan terakhir kaji ulang manajemen itu sudah mencakup dari seluruh sistem manajemen yang ada. Jadi kalau suatu perusahaan itu sudah melaksanakan sistem manajemen yang baik, termasuk juga dengan sistem jaminan halal, itu produk itu insya Allah akan terjaga kehalalannya. Di samping kita melakukan inspeksi secara tidak terjadwal ke perusahaan. Karena pun sebenarnya perusahaan juga mempunyai kewajiban secara berkala setiap 6 bulan sekali melakukan audit internal, dan itu harus dilaporkan ke LPPOM ya Pak. Betul. Oke Pak, baik. Tadi sudah semua kriteria dari ke-11 yang Bapak sebutkan tadi Pak. Nah, sekarang biar ini Pak, biar masyarakat nih lebih aware dan lebih bahwa produk kita harus didaftarkan nih halalnya. Kira-kira manfaatnya itu apa sih Pak? Suatu pelaku usaha ini untuk mendaftarkan produknya di LPPOM MUI ini Pak. Sebenarnya bisa dilihat dari manfaat dari sertifikasi halal. Tentunya pengusaha itu ingin agar produknya itu dipilih oleh konsumen lebih banyak. Salah satunya dengan mengurus izin edar, kemudian halal, dan sistem-sistem yang lain itu fungsinya memang untuk meluaskan pasar, terutama untuk pasar konsumen muslim kalau untuk yang halal. Betul Pak. Kami itu menerbitkan sertifikat halal, dan kemudian di kemasan produk itu bisa diterakan logo halal, ya kan, sebagai jaminan bahwa produk tersebut sudah dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga pemeriksa halal, yaitu LPPOM MUI, ya kan. Diharapkan dari konsumen Muslim sendiri tentunya akan lebih memilih antara yang belum berlabel halal dengan yang sudah berlabel halal. Tentunya lebih aman memilih yang sudah berlabel halal ya Pak. Ya, seperti itu. Jadi ini tujuan dari sertifikasi halal bukan bersifat eksklusif atau sebenarnya sektarian ya, tapi ini fungsinya untuk memperluas market, terutama untuk market umat Islam itu sendiri. Sama ini ya Pak, istilahnya kita membangun trust ya Pak ya terhadap konsumen. Ketika melihat sudah tersertifikasi halal, konsumen ini merasa lebih yakin ya Pak ya untuk mengkonsumsi produk tersebut ya Pak. Betul. Nah, jadi kurang lebih manfaatnya kalau kita lihat banyak sekali ya Pak ya untuk mendaftarkan produk kita, terutama kita nih di Indonesia ya Pak ya, yang mayoritas nih kita masyarakat muslim ya Pak ya. Jadi masyarakat muslim kan juga sudah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran makan makanan yang halal dan thayyib, dan juga harus sumbernya itu juga kita harus tahu ya Pak ya. Insya Allah kalau yang sudah tersertifikasi oleh MUI, Insya Allah sumber dari hulu ke hilir kita sudah terjamin ya Pak ya untuk kehalalannya ya Pak. Betul, karena itu kan sudah melalui tahapan audit mulai dari penyerahan dokumen, ya kan, dokumen bahan yang ada, kemudian kita turun ke lapangan untuk melakukan audit, kita juga telusur proses produksi yang ada, apakah sudah sesuai atau tidak dengan sistem jaminan halal yang dipersyaratkan oleh MUI. Himbauan kami bahwa pengusaha-pengusaha itu melihat sertifikat halal itu bukan dari sisi ini khusus ini apa ya kan, benar-benar bahwa sebenarnya sertifikat halal itu bisa menjadi
nilai tambah bagi produk itu sendiri untuk dapat dipasarkan lebih mudah, ya, terutama di kalangan umat Islam, ya kan. Bahkan sebenarnya kan dengan adanya 11 kriteria itu sudah menjamin setengah dari mutu sudah terlampaui sebenarnya kan. Betul kita juga mensyaratkan adanya izin edar sebelum kami turun, ya kan. Betul. Nah Pak Haji, Masya Allah, Broda, ini penjelasannya komplit lengkap banget dengan narasumber yang terpercaya. Jadi di sini kalau kalian punya usaha, segera dasarkan ke LPP MUI ya Pak ya, biar produk kalian tuh bisa lebih diterima dan dipercaya oleh market. Pak Haji, terima kasih Pak buat waktunya. Semoga Bapak selalu dirahmati, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Bapak bisa mengemban amanah ini dengan sangat baik Pak. Terima kasih buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sahabat Broda, terima kasih.